Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak. Di sini kami dari kelompok 1A, sesi 1, akan menjelaskan mengenai modul kelarutan sebagai fungsi suhu. Next. Di sini kelompok kami mengatakan yang pertama yaitu Mas Steven Dwi Bintang, lalu ada Bimas Chan Fadli, lalu sendiri Abian Warahmatullah dan Ahmad Bagus Saputro. Next. Kelarutan. Kelarutan adalah sifat dari zat kimia yang terlarut dan pelarut sehingga membentuk larutan yang homogen atau satu fasa. Kelarutan dari suatu zat yang bergantung pada pelarutnya sehingga suhu serta suhu dan juga tekanan pada proses melarutkan. Tingkat kelarutan dari suatu zat dalam pelarut diukur sebagai konsentrasi jenuhnya atau saturate, yang artinya penambahan suatu solut tidak akan membuat konsentrasi dalam larutannya meningkat. Selanjutnya yaitu pengertian dari panas kelarutan. Panas kelarutan ialah perubahan entalpi yang berkaitan dengan penambahan sejumlah solut ke dalam pelarut tertentu pada temperatur dan tekanan konstan. Panas kelarutan diferensial merupakan perubahan entalpi ketika satu mol zat larut dalam larutan dengan jumlah tak terbatas sehingga konsentrasi tidak berubah dengan penambahan satu mol zat terlarut. Tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk menentukan kelarutan baking soda pada suhu tertentu. Prosedur percobaan praktikum kali ini adalah yang pertama membuat larutan asam cuka. Langkah percobaan dilakukan dengan mengambil larutan asam cuka sebanyak 4 mili, kemudian ditambahkan air sebanyak 120 mili, kemudian larutannya diambil sebanyak 10 mili. Setelah itu, larutan yang telah diambil tadi ditetesi dengan indikator buah naga sebanyak 4 tetes dan diaduk. Dari proses tadi dilakukan titrasi dengan baking soda hingga berubah warna dan gelembung pada larutan habis. Kemudian membuat variabel larutan baking soda. Yang pertama adalah melarutkan baking soda pada air es dengan perbandingan 1:1, kemudian melarutkan baking soda pada air dingin, yaitu air kulkas, dan yang ketiga adalah melarutkan baking soda pada air biasa. Proses pelarutan dibantu dengan menggunakan termometer mandiri untuk menentukan suhu pada tiap larutan. Setelah itu, masing-masing larutan diberi indikator alami, yaitu buah naga dan titrasi dengan asam cuka. Dari proses titrasi, larutan mengalami perubahan warna dan gelembung pada larutan akan habis. Baik, selanjutnya yaitu masuk pada hasil perhitungan. Untuk tabel yang pertama yaitu perhitungan molaritas asam cuka. Yang pertama yaitu dengan menggunakan variabel air ditambah dengan es dengan perbandingan 1:1, didapatkan suhu 4,35 derajat Celcius, kemudian volume asam cuka sebesar 66 mili, kemudian M asam cuka sebesar 2,8188. Selanjutnya yaitu dengan variabel air dingin didapatkan suhu sebesar 13,6 derajat Celcius, kemudian volume dari asam cuka sebesar 81 mili, kemudian M baking soda sebesar 3,4594 molar. Kemudian dari variabel air basah didapatkan suhu sebesar 26,12 derajat Celcius, kemudian volume dari asam cuka sebesar 124 mili, kemudian molar dari asam cuka sebesar 5,2959 molar. Kemudian masuk pada tabel yang kedua yaitu kelarutan baking soda pada suhu yang berbeda. Yang pertama dengan suhu 4,35 derajat Celcius didapatkan hasil kelarutan baking soda sebesar 0,0282 mol per liter. Kemudian pada suhu 13,06 derajat Celcius didapatkan kelarutan baking soda sebesar 0,0346 mol per liter. Pada suhu 26,12 didapatkan kelarutan baking soda sebesar 0,0530 mol per liter. Tabel yang ketiga yaitu perhitungan NMS. Pada suhu 4,35 derajat Celcius didapatkan grafik 1/T sebesar 0,0036 derajat Kelvin, kemudian massa airnya sebesar 0,01 gram,
MS-nya sebesar 2,8188 mol per gram, dan grafik ln MS-nya didapatkan sebesar 1,0363. Kemudian pada suhu 13,06 didapatkan grafik dari 1/T sebesar 0,0036 Kelvin, massa airnya sebesar 0,009946 gram, kemudian MS-nya sebesar 3,4613 mol per gram, dan grafik dari ln MS-nya didapatkan sebesar 1,2416. Kemudian pada suhu 26,12 derajat Celcius didapatkan grafik 1/T sebesar 0,0033 Kelvin dengan massa air 0,009986 gram, MS-nya 5,3126, dan hasil grafik dari ln MS-nya sebesar 1,6701. Pada perhitungan panas kelarutan, dari hasil plot grafik diperoleh persamaan Y sama dengan MX plus C. Maka untuk menentukan nilai panas kelarutan diferensial, yaitu M dengan gradien sama dengan negatif delta HDS per R, dengan gradiennya sebesar negatif 2440,4 sama dengan negatif delta HDS dengan nilai R-nya sebesar 8,3145. Kemudian dicari nilai delta HDS sebesar didapatkan hasil negatif 20.290,6375 Joule per mol. Kemudian didapatkan nilai delta HDS, yaitu didapatkan nilai positif sebesar 2.290,6375 kilojoule per mol. Baik, kemudian dari data yang diperoleh, kemudian diplotkan suatu grafik di mana ln MS terhadap seperti dilihat bahwa seperti semakin naik nilai sepertinya, maka nilai ln MS-nya akan semakin turun. Kemudian dihubungkan dengan suatu kelarutan baking soda dengan suhu, di mana semakin suhunya meningkat, maka kelarutan akan juga meningkat. Kemudian next, dari grafik kedua ini dibandingkan dengan grafik yang diperoleh dari penelitian Avril dan juga Etheridge tahun 2019 pada kelarutan sebagai fungsi suhu pada bahan lain juga memiliki hasil yang sama, yaitu semakin suhunya meningkat, maka kelarutan juga akan meningkat. Next. Sehingga didapat kesimpulan pada percobaan kelarutan sebagai fungsi suhu bahwa kelarutan baking soda memiliki nilai yang berbeda-beda tiap suhunya. Pada suhu air plus es dengan rasio 1:1 memiliki kelarutan sebesar 0,0282 mol per liter. Pada suhu air dingin memiliki kelarutan sebesar 0,0346 mol per liter. Kemudian pada air biasa memiliki kelarutan sebesar 0,530 mol per liter. Ini membuktikan terjadi pengaruh suhu di mana setiap suhu meningkat, maka kelarutan baking soda akan juga meningkat. Di mana pada pencampuran baking soda terhadap cuka memiliki delta HDS sebesar 20,29 kJ per mol Kelvin yang bernilai positif, maka reaksi ini terjadi dalam kondisi endotermis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.